Shalom bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya akan membawakan renungan bagi kita semua yang tertulis di Filipi 1 ayat 3. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan bagi kita malam hari ini yaitu yang tertulis di Filipi 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Saudara-saudara yang terkasih, ada pertanyaan yang sedikit menggoda bagi kita. Apa yang seharusnya disyukuri setiap kali kita mengingat seseorang? Ayat Alkitab ini sering dipakai saat seseorang merindukan pacarnya, atau sang kekasih, atau saat sedang mengingat kekasih. Mengapa? Karena Filipi 1 ayat 3 ini paling pas dan bisa dibilang to the point. Tidak basa-basi, atau istilah anak muda sekarang, tembakannya pas ke jantung. Nah, bagaimana seandainya bila yang kita kasihi tiba-tiba menunjukkan sikap atau karakter yang agak berbeda dan berlawanan? Apakah kita tetap berlakukan kata-kata di atas? Apakah kita masih tetap akan berkata bersyukur kepada Tuhan setiap kali mengingatnya? Di sini saya tidak melarang siapapun untuk menggunakan Filipi 1 ayat 3. Akan tetapi, saya rindu untuk bersama-sama kita mempelajari makna yang lebih dalam ketika kita memakai ayat ini kepada orang yang kita kasihi. Sangatlah baik bagi kita untuk dapat membagikannya kepada orang yang kita kasihi atau yang kita sayangi tanpa terkecuali. Tuhan tidak melarangnya, akan tetapi janganlah terbatas hanya karena perasaan jatuh cinta yang sedang menggebu-gebu, atau dalam bahasa Bataknya cinta melebab, atau sedang awal-awal pacaran jadi bahagia, atau supaya kedengaran romantis kalau kita berikan kepada orang yang kita cintai. Hal yang terpenting yang seharusnya kita inginkan terjadi pada pasangan kita atau kepada orang yang kita kasihi adalah bahwa mereka mengenal Tuhan. Mereka juga mengalami perjuangan dengan Tuhan. Janganlah mengharapkan pasangan untuk sekedar berbuat baik kepada kita, atau memberikan atau melakukan semua untuk kepentingan kita. Berusahalah. 1. Diri kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus dan benar-benar ada di dalam proses pembelajaran untuk pertumbuhan iman, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga kita mampu untuk menjalani hubungan orang lain apapun statusnya. Hidup bukan untuk menentukan atau menemukan orang-orang yang sempurna ataupun yang terbaik bagi diri kita. Bahkan lebih dari itu, hendaklah kita harus menjadi atau berusaha menjadi orang yang sempurna untuk seseorang
ataupun orang lain, atau untuk siapa saja tanpa memandang suku, ras, golongan, atau apapun, sehingga kita mampu menemukan dan mengenali kita siapa dan apa tujuan kita untuk hidup. Dan bila kita saatnya di mana pasangan kita atau kekasih ataupun teman terdekat yang menunjukkan ketidakcocokan yang kurang baik, kita mungkin bisa membagikannya Filipi 1 ayat 3 kepada mereka, supaya mereka berbuat seperti yang kita perbuat. Seperti Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat Filipi, marilah kita yakinkan bahwa orang yang kita kasihi sudah mengenal Injil, mengenal Yesus. Kita bantu, kita doakan agar mereka semakin bertumbuh di dalam iman, menjadi pribadi yang baik, dan berakhir berdoa senantiasa agar mereka mengenal Tuhan Yesus. Kiranya renungan kita malam hari ini boleh menguatkan kita untuk menguatkan kembali firman yang sudah kita perdengarkan pada malam hari ini. Saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Melayani. Melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Kiranya Tuhan menguatkan kita di dalam melakukan segala firman-Nya. Terima kasih, selamat malam, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu itu Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan beristirahat. Engkau berkati istirahat kami Tuhan, sehingga kami besok pagi boleh bangun dan melakukan aktivitas kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.